Wadah. Tangan dulu sampai. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, nah, kita kan sudah buat nih keyakinan kelas. Yang mana ini sudah kita sepakati secara bersama. Ya kan? Ini dia. Datang tepat waktu, melaksanakan tiket tepat waktu, saling menghargai satu sama lain, saling bekerja sama satu sama lain, mengerjakan segala PR di rumah, lalu membawa handphone jika ada instruksi dari guru. Ada yang mau ditambahin keyakinan kelas kita untuk hari ini? Atau cukup ini aja? Ada yang mau ditambahin? Cukup. Oke, cukup ini saja keyakinan kelasnya. Nah, coba siapa yang ingat pelajaran kita sebelumnya kan tentang sistem peredaran darah. Nah, sebelumnya juga sistem pencernaan, iya kan? Sistem pencernaan. Saya mau tanya kembali dulu tentang sistem pencernaan. Apa-apa aja alat dari sistem pencernaan tersebut? Organnya apa? Biasakan angkat tangan. Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Samuel silakan. Dari mulut, baru lewat dari kerongkongan dan pergi ke lambung dan pergi ke usus halus dan ke usus besar lalu ke anus. Oke, tangan dulu Samuel. Saya percaya semua masih ingat, cuman masih ada rasa ragu, takut nanti salah lah, takutlah nanti jadi salah, kan gitu kan? Kemudian satu lagi. Pertanyaannya, fungsi dari sistem pencernaan itu apa? Kan kita nih kan setiap hari makan dan dari pagi sarapan. Siapa yang sarapan dari pagi? Coba angkat tangannya. Yang dari pagi sarapan. Oke, belum semua sarapan. Tepuk tangan dulu semua sarapan. Nah, untuk apa? Makanan itu kan kita makan, masukkan ke mulut. Seperti tadi yang sudah dijelaskan sama nanti ke kerongkongan masuk ke lambung kan dicerna nih, ya kan? Itu kan tadi organ sistem pencernaan. Kira-kira fungsinya apa? Oke, Gabriel gantian dulu ke Samuel dan Josi. Makanan yang kita makan setelah dicerna oleh tubuh akan menghasilkan energi untuk kita melakukan aktivitas bersama. Oke, terima kasih untuk si Gabriel. Tepuk tangan dulu. Bagaimana, sama atau beda? Sama. Oke. Ya sudah benar bahwasannya sistem pencernaan fungsinya itu apa? Mencerna makanan yang kita makan, yang mana nanti akan menghasilkan energi dan energi itu yang kita gunakan untuk melaksanakan segala aktivitas kita sehari-hari. Ini dia, sini juga sudah sebut. Nah, ini dia. Lebih lengkapnya, ini dia. Fungsi sistem pencernaan ini manusia adalah untuk menerima makanan di mana makanan tersebut juga menjadi nutrisi kebenaran yang diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh. Melalui siapa? Darah. Makanya sekarang ini kita mau belajar sistem peredaran darah. Organnya tadi sudah kelas yang dibilang si Samuel bahwasanya ada mulut, ada tenggorokan, lalu kerongkongan, kemudian ke lambung, usus halus, usus besar dan anus. Dan anus. Jadi mudah-mudahan semuanya ingat lagi ke depan. Nah, ini dia. Sekarang kita mau belajar sistem peredaran darah. Karena tadi makanan yang sudah diterima akan kemana? Dialirkan oleh darah ke seluruh tubuh. Jadi sebenarnya belajar IPA itu semuanya berhubungan. Hanya anak-anak ibu sekalian butuh makan yang teratur biar tidak sakit, jadi bisa datang setiap hari ke sekolah. Jadi tidak ketinggalan karena semua berhubungan satu dan yang lain. Nah, tujuan pembelajarannya apa di sini? Jadi tujuan kita mempelajari sistem peredaran darah ini adalah memahami sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian nanti di sini meliputi ada organnya, fungsinya. Kemudian nanti ada kelainan yang ada di dalamnya. Nah,
Untuk itu ibu mau tanya dulu. Apa kenal dengan jantung? Kenal. Siapa yang bisa menjelaskan apa fungsi dari jantung? Karena kita akan belajar tentang jantung. Oke, Julfa silakan. Memompa darah. Bagus. Ada yang lain atau sama? Sama. Untuk memompa darah. Oke, tepuk tangan untuk Julfa. Oke, ketika kita ketahui bahwasanya jantung fungsinya untuk memompa darah, yang mana tadi darah nanti berfungsi untuk mengalirkan nutrisi dari ke seluruh tubuh. Apa yang terjadi ketika jantung berhenti berdetak? Bisa kan mata? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang terjadi kalau jantung kita tiba-tiba berhenti berdetak? Siapa yang bisa jawab? Apa yang terjadi, Nathanael, kalau jantungnya berhenti berdetak? Apa yang terjadi? Malu Nathanael. Kalau Suci, apa yang terjadi? Tiba-tiba jantungnya nggak bergerak, nggak berdetak lagi, nggak bisa lagi memompa darah. Apa yang terjadi Suci? Meninggal. Kita akan meninggal. Berarti lagi memompa kan? Hanya dijaga jantungnya supaya tidak sampai terjadi gangguan. Oke, ini dia peta konsep pembelajaran kita pada hari ini. Ini ya sistem peredaran darah. Nanti kita akan mempelajari tentang komponen penyusun darah, kemudian tentang jantung dan pembuluh darah. Nanti ada gangguan dan penyakitnya. Nah, kita mau bahas satu persatu. Ini adalah struktur dan fungsi organ peredaran darah. Tadi yang pernah kita bahas tentang jantung. Ini dia gambar jantung. Di bukunya pun sudah ada ya. Nah, jantung ini terletak di rongga dada sebelah kiri. Tahu mana kirinya kan? Ibu. Nah, sebelah sini pula jantung kita di sebelah kiri. Fungsinya tadi apa? Untuk memompa darah. Kira-kira ukurannya berapa Ibu? Ukurannya sebesar kepalan tangan. Mana kepalan tangannya? Beda-beda. Beda ukuran tubuhnya, beda kepalan tangannya, beda juga ukurannya. Nah, sekitar berapa? Kurang lebih 300 gram. Bisa dibayangkan 300 gram kan? Kalau kita konversi ke ons berapa itu? 3 ons. Nah, dibungkus oleh 2 membran pelindung yang disebut dengan perikardium. Jantung ini terdiri atas 4 tulang. Ada serambi kiri, ada serambi kanan, ada bilik kiri, ada bilik kanan. Cara mengapanya gampang. Seka seki, bika biki. Kanan dulu kan? Seka seki, bika dan biki. Seka untuk serambi kanan, seki untuk serambi kiri, bika untuk bilik kanan, biki untuk bilik kiri. Gitu ya. Biar bisa memahaminya, diciptakan kreativitasnya, bagaimana cara agar kita bisa paham, gitu, bisa menontonnya ya. Kemudian serambi jantung terletak pada bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di sebelah bawah. Ini dia. Ini kan serambi nih kan? Serambi kanan, ini serambi kiri, ini bilik kanan dan bilik kiri. Nah, antara serambi dan bilik terdapat 2 katup. Di sini ada katup ya. Kemudian untuk apa kok katup ini? Katup ini berfungsi menjaga aliran darah tidak kembali lagi ke serambi. Karena beda-beda nanti yang masuk. Ada yang darah yang mengandung oksigen, ada juga nanti yang mengandung CO2 biar nggak balik dia kan. Katupnya rusak, itulah akan nanti ada kelainan pada jantung. Itu dia. Nah, kemudian kita mau masuk lagi ke yang kedua tadi adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ini ada 3. Ada pembuluh nadi namanya arteri, lalu ada pembuluh belit namanya pena. Mana arteri yang ini? Penanya yang ini. Dan ada pembuluh kapiler darahnya. Jadi sudah jelas ya dengan gambar, nggak lagi menghayal-hayal. Yang mana ibu Nadia? Yang mana pena? Nah, perhatikan coba tangannya. Nampak yang biru kan? Nampak? Jelas. Itulah pembuluh darah. Pembuluh apa tadi?
mengalirkan darah ke jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen kecuali pembuluh arteri pulmonaris. Pena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pena berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida kecuali pena pulmonaris. Ingat kecualinya ya. Nah, ujung arteri dan pena bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut dengan pembuluh kapiler. Jadi sudah jelas. Nah, pada bagian kapiler inilah terjadi pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Jadi yang ini dia enak ya. Ini yang dikatakan dengan kapiler ini. Biar jelas. Ini dia adalah tabel perbedaan antara pembuluh arteri dan penanya ini. Dari segi tempatnya, kalau dia pembuluh arteri atau disebut dengan nadi, ini agak tersembunyi di dalam bukan nampak. Makanya yang nampak itu apa? Pembuluh bali atau pena, dekat dengan permukaan tubuh, tampak kebiru-biru. Coba perhatikan selagi nampak, jelas kan? Ya. Apalagi kalau agak putih dia kan? Nampak dia, itulah yang disebut dengan pena. Kemudian dinding pembuluhnya. Kalau dia pembuluh nadi atau arteri ini tebal, kuat dan elastis. Tapi kalau pena dia tipis dan tidak elastis. Kemudian aliran darahnya. Kalau dia arteri ataupun nadi meninggalkan jantung, sementara pena menuju jantung. Denyutnya. Kalau dia nadi atau arteri terasa. Kalau pena tidak. Makanya kalau cari nadinya kan harus ditekan kan? Agak dirasa. Penanya kalau dia kan tidak ada kan? Tidak terasa kan? Itu dia bedanya. Kemudian katupnya. Kalau dia nadi satu pada pangkal jantung. Tapi kalau pena dia banyak di sepanjang pembuluhnya. Kemudian darah yang keluar. Kalau dia arterinya atau nadinya ini darahnya memancar. Kalau dia pembuluh balik atau pena tidak memancar. Intinya kalau pembuluh batang sayap, kalau dia penanya nggak langsung memancar gitu dia. Tapi kalau dia arterinya muncrat seperti itu. Contohnya seperti siapa yang pernah memotong ayam. Kalau nggak turun tangannya, kalau nggak bagus kepotong kan pelannya keluar itu kan, itu berarti masih nadinya yang terpotong. Ikut arterinya. Kalau udah terpotong kan langsung deras dia seperti itu. Itulah dia. Mau dicoba? Boleh nanti. Ada yang di rumah? Ini dulu sama makannya ya. Nanti mau cari dulu ayamnya kan Samuel? Oke, kemudian yang ketiga adalah darah. Yang ketiga adalah darah. Jadi darah manusia ini terdiri dari dua bagian, yaitu sel-sel darah dan plasma darah. Nah, sel darah ini merupakan bagian yang padat, sementara plasma darah ini merupakan yang cairnya. Bicara darah, apa fungsi darah? Kan gitu kan? Jadi darah inilah nanti yang mensuplai oksigen dari sari makanan ke seluruh sel-sel tubuh kita. Kemudian setelah disuplai, diantarkan, diangkut lagi apa? CO2 dan sisa metabolisme dikeluarkan dari tubuh kita. Kemudian fungsi lainnya menjaga tubuh dari serangan penyakit. Lalu yang terakhir mendistribusikan hormon-hormon yang mengatur fungsi sel-sel tubuh kita. Oke? Nah, tubuh kita tadi kan tersusun dua, sel-sel darah dan plasma darah. Jadi persentasenya ini berbeda. Kalau sel-sel darah itu sebanyak 45%. Nah, sel darah ini sendiri juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sel darah merah atau eritrosit, dan sel darah putih ataupun leukosit, serta yang terakhir adalah keping darah yang disebut dengan trombosit. Kalau kena DBD kita apa dibilang? Trombositnya tuh turun. Berarti di situ yang bermasalah apanya? Keping darah. Jadi harus sudah langsung tahu. Nah, kalau di sel-sel darah dia tadi 45%, maka di plasma darahnya dia 55%. Apa aja Bu yang termasuk ke plasma
plasma darah itu ada dua, zat terlarut 10% dan air 90%. Di sini pun udah jelas kan, makanya kita harus minum yang cukup. Coba jujur, siapa yang minum? Ada minum 2 liter satu hari, jujur. Sampai 2 liter satu hari kalau minum, 2 liter setara dengan berapa? 4 gelas. Kira-kira ada segitu. Siapa yang ada segitu minum setiap hari? Oke, turun tangannya. Berarti yang lain nggak sampai kan? Iya. Padahal gampang cara minumnya 4 gelas. Bangun tidur, minum segelas atau 2 gelas boleh. Kalau belum terbiasa 2 gelas langsung bangun itu biasakan langsung minum air putih, air yang hangat 1 gelas atau 2 gelas. Baru melakukan aktivitas. Dan biasanya disarankan biar sehat setengah jam sebelum makan juga disarankan untuk minum air putih. Siapa yang bangun tidur langsung minum air putih? Turun tangannya. Siapa yang bangun tidur langsung nyari handphone? Jujur, iya sebenarnya jujur dia. Rido juga jujur. Nyari handphone duluan. Jadi mudah-mudahan mulai nanti 10 menit lagi kau bangun jangan lagi nyari handphone. Carilah langsung air putih. Nah, langsung diminum baru melakukan aktivitas yang lainnya. Membantu orang tua yang membantu orang tua. Mandinya mandi gitu. Jangan langsung handphone nanti. 1 jam atau 2 jam aja bisa sudah cukup gitu. Jadi dari sini jelas bahwasanya kita memang harus minum air yang cukup karena itu dia 90% tadi dari plasma darah kita itu mengandung air. Nanti kalau kau kurang minum air jadi dehidrasi. Bisa juga jadi ujungnya nanti kurang apa? Elektrolit dalam tubuh. Apa yang terjadi kalau kurang elektrolit? Kau akan kejang seperti step. Seperti itu dia. Karena elektrolitnya tadi apa? Kurang. Jadi harus tercukupi. Makanya minimal 8 gelas. Kalau lebih boleh, Bu, boleh. Tapi jangan kurang mana dari 8 gelas. Kan tadi makan pagi, tadi sebelum makan 1 gelas. Setelah makan paling setengah gelas, karena udah kenyang kan? Nanti lagi siang kalau di sekolah bawa lagi minumnya. Dibawa minum ke sekolah ya. Kemudian mau makan siang juga diminum lagi sebelumnya kan? Setelah minum lagi. Malam juga seperti itu. Jadi kan terpenuhi dia 8 gelas sehari. Itu. Kau kan yang malasnya bawa minum aja enggak bawa minum ke sekolah. Siapa yang bawa minum ke sekolah? Tanya dulu. Padahal sudah disarankan. Itu. Karena dehidrasi nanti kan. Kalau beli aqua kau paling berapa menjajannya? Paling kau beli 1 cup itu 5.500 rupiah ya. 500 rupiah. Kau beli. Itu dia ya. Jadi mudah-mudahan mulai besok dibawa minumnya. Ini aja udah kecilan. Kalau bisa yang 1 liter. Jangan tercukupi karena kadang-kadang olahraga jadi butuh cairan gitu dia ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke peredaran darah manusia. Coba diperhatikan di sini nanti penting. Nanti di sini ada games, ada permainan. Jadi peredaran darah manusia itu ada 2, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Jadi seperti ini dia gambar dari peredaran darah manusia. Peredaran darah kecil ini merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung bibi kanan dia menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung atau serambi kiri. Mana itu Bu? Dari sini. Dari nomor 1, iya kan? Dari jantung dia akan ke mana ini? Ke paru-paru. Melalui apa dia? Arteri pulmonalis. Nah, ini tadi apa? Kapilter darah. Disinilah terjadi apa? Pertukaran antara CO2 dengan O2. Jadi tadi Bu dari sini apa yang dibawa? Darah yang mengandung CO2 dibawa ke paru-paru. Darah yang mengandung apa di sini? Mengandung oksigen dibawa ke paru-paru, lalu di sini pertukaran, kemudian dibawa lagi darah yang mengandung CO2 kembali lagi ke jantung. Di mananya Bu? Di sini. Ke serambi kiri. Lalu ada peredaran darah besar.
Peredaran darah besar itu dimulai dari Bilik Kiri. bilik kiri. Kemana bilik kiri? Ke aorta. Ke aorta, membawa darah yang mengandung oksigen ke CO2 dibawa ke seluruh tubuh. Ini dia seluruh tubuh, di sini kepala dia. Kemudian sampai di arteri apa? Arterinya di sini, di kapiler darah. Dia melalui arteri, kemudian sampai di kapiler darah terjadi pertukaran CO2 dan oksigen. Dibawa lagi yang mengandung apa? Oksigen. CO2 masuk lagi ke pena, melalui pena lalu sampai ke saraf. Kira-kira kalau cuma melihat ini bisanya kau ingat konsepnya? Ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, nanti kita akan buat dalam bentuk lagu dia. Karena kan di kelas ini ada memang pembelajarannya yang tidak, dia menggunakan apa? Audio visual dan bergerak. Ada yang suka sambil nyanyi. Nanti kita perlu lagi. Ke situ cerita dari denyut jantung, kita berbicara dulu dengan denyut jantung. Jadi denyut jantung manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor frekuensinya ya. Ada 5. Yang pertama kegiatan ataupun aktivitas. Kemarin datang tim kesehatan kan ke sini kan? Datang tim kesehatan disuruh lari. Kelas 7 kan? Disuruh lari. Dan waktu kelas 7 pun pernah disuruh lari kan? Pernah Ibu. Beda nggak denyutnya ketika sebelum lari dan setelah lari? Beda Ibu. Benar terbukti bahwasanya kegiatan ataupun aktivitas itu mempengaruhi. Kemudian jenis kelamin, beda denyut jantung pria dan wanita. Suhu tubuh juga berbeda, berpengaruh dia kan. Lalu umur. Dan yang terakhir adalah komposisi ion. Nah, di sini selanjutnya Ibu ada buat lagu untuk memahami konsep dari peredaran darah manusia tadi yang terbagi menjadi dua. Satu peredaran darah kecil, ini satu peredaran darah besar. Nah, yang peredaran darah kecil ini kita mau menggunakan lagu Saya Mau Tamasya. Ingat lagu itu? Ingat Ibu. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, tolong bawa saya. Udah familiar kan musiknya kan? Lagunya juga kita ganti liriknya. Jadi ke peredaran darah kecil. Di sini ada Ibu tulis teksnya. Bisa kita ikuti bersama? Bisa mulai dari saya hitungannya ya. Iya. Cara gampang menghafal. Bisa dengan lagu. Saya hitung sampai 3 dimulai ya. 1, 2, 3 mulai. Ayo kawan belajar peredaran darah kecil, mulai dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, ke vena pulmonalis, yang terakhir menuju serambi kiri. Sama aja kan dengan yang tadi dijelaskan kan? Yang ada lebih gampang menghafalnya. Gitu. Kalau tadi suruh memang ini ngerti Bu, cuma di bawah yang jawab. Makanya udah ada Ibu buat lagunya. Itu dia kalau untuk peredaran darah kecil. Udah cukup atau diulang sekali lagi? Sekali lagi Bu. Sekali lagi, oke baik. Hitungannya dari saya ya. Semuanya harus semangat. Udah senyum-senyum siang rela. Dengar jadi tamasya mungkin. 1, 2, 3 mulai. Ayo kawan belajar peredaran darah kecil, mulai dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, ke vena pulmonalis, yang terakhir menuju serambi kiri. Oke, good. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kira-kira lebih menyenangkan kayak mana? Menghafal dengan lagu atau disuruh udah? Ini udah Ibu jelaskan apa? Yang mana lebih
pertama. Yang kedua, ini pada hari Minggu. pada hari Minggu. Tapi ini gimana? Nek dia mana ini kan? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tutik taktik, tutik taktik, tutik taktik tuh. Tutik taktik, tutik taktik, tuh suara satu kuda. Gitu kan? Ya Bu. Coba dulu kita ganti liriknya. Kan lagunya familiar kan? Menyenangkan lagunya kan? Ya Bu. Harus seperti itu, dicari yang menyenangkan. Hitungannya dari saya ya. Ini ayo kawan belajar peredaran darah besar itu ya. 1, 2, 3 mulai. Ayo kawan belajar peredaran darah besar, mulai dari bilik kiri menuju aorta, lalu menuju arteri ke seluruh tubuh, lalu menuju ke vena dan serambi kanan. Hei, ayo kita pahami bersama-sama peredaran darah besar pada manusia. Ayo kita pahami bersama-sama peredaran darah besar pada manusia. Gimana? Lebih gampang? Ya Bu, sekarang dulu untuk kita. Udah cukup sekali aja peredaran darah besarnya. Mau dicoba sekali lagi? Sekali lagi. Dari hafal gitu. Biar lebih pasti. Boleh. Hitungannya dari saya ya. Atau ada yang mau ngambil alih? Gitu enggak? Samuel. Coba Samuel dulu mengajak temannya. Kan kita nyanyi. Kita di sini juga belajar apa? Kepemimpinan. Dulu ke depan. Ayo kami kita bernyanyi peredaran darah besar. Tuh. 1. 1, 2, 3 ya. Ayo kawan belajar peredaran darah besar, mulai dari bilik kiri menuju aorta, lalu menuju arteri ke seluruh tubuh, lalu menuju ke vena dan serambi kanan. Hei, ayo kita pahami bersama-sama peredaran darah besar pada manusia. Ayo kita pahami bersama-sama peredaran darah besar pada manusia. Oke, tepuk tangan dulu untuk Samuel. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi lebih gampang dia kan, lebih enak dia mengingat. Seperti itu dia. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir adalah gangguan pada sistem peredaran darah. Jadi gangguan itu kan sama dengan kelainan, sama dengan penyakit. Jadi kelainan ataupun penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah ataupun sirkulasi darah manusia, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Jadi ada dua faktornya, ada internal dan eksternal. Internal dari dalam. Artinya di situ adalah gen bawaan dari diwariskan dari orang tua kepada kita gitu. Makanya di situ disebut dia apa? Genetis. Bawaan, turunan. Penyakit apa Bu yang biasanya bawaan atau turunan di darah? Ada namanya thalassemia. Ada leukemia. Leukemia apa dia? Udah umum gitu kan? Apa leukemia? Kanker darah. Baru ada hemofilia. Hemofilia ini sejenis penyakit yang mana darahnya sukar membeku. Jadi kalau terluka dia, tertusuk
kecil aja pun, maka darahnya akan terus keluar dan dia kan mati. Habis darahnya kan terus keluar kan? Makanya biasanya penderita hemofilia ketika dia terluka pertama sekali, disitulah dia meninggal. Kalaupun dia contoh dia dijaga sebaik mungkin tidak terluka, mungkin bisa hidup. Bagi laki-laki, bagi perempuan bu, enggak. Kenapa? Kita sudah dewasa kan, perempuan mengalami masa apa? Menstruasi itu yang pertama, nanti dia di situ dia nanti akan mengalami kematian. Nah kemudian kalau yang eksternal ini biasanya dipengaruhi oleh yang pertama kolesterol, lalu pola makan dan rokok. Rokok bukan hanya bagi perokok, justru lebih bahaya kita yang perokok pasif. Orang lain yang merokok, kita yang menghirup asapnya. Kenapa bu? Kan yang kita hirup bukan cuma yang dia hirup, dia kan kalau hirup yang ditelan dia cuma yang dia hirup kan, kita kan yang dia keluarkan. Kan tidak selamanya mereka ini buang keluar. Itu udah bercampur lagi dengan yang lain kan gitu kan. Makanya kita lebih bahaya dibandingkan dengan mereka. Nama penyakitnya ada apa aja? Ada namanya aterosklerosis, lalu ada serangan jantung, ada juga tumor jantung, ada tumor primer, ada tumor sekunder, ada juga stroke, kemudian hipertensi, diabetes mellitus dan obesitas. Mana-mana aja dia nampak. Nah, ini dia contohnya tadi untuk hemofilia tadi. Ini dia untuk serangan jantung. Itu dia ya. Ada tumor tumbuh, muncul daging tumbuh di tubuh kita. Akibat apa? Bahaya rokok tadi salah satunya. Seperti itu dia kira-kira. Nah, kita mau main game. Game tentang peredaran darah tadi sebelum saya kasih tugas. Namun sebelum main games, saya mau suruh anak-anak saya melakukan teknik stop dulu. Teknik stop artinya kita meninggalkan segala aktivitas, coba duduk dulu senyaman mungkin, tegak. Biasanya kalau nyaman itu bersandar, tegak. Sudah benar nyaman? Sudah senyaman mungkin? Oke, kalau sudah nyaman coba pandangannya ke depan. Lurus ke depan pandangannya. Sudah ke depan pandangannya. Coba tutup matanya semua. Silakan tutup matanya. Kemudian coba tarik nafasnya pelan dan rasakan bahwasanya udara yang masuk itu kau rasakan di semua pembuluh darahmu. Ditahan sebentar. Oke, dikeluarkan pelan-pelan. Pelan nafasnya. Ulangi lagi, tarik nafas pelan-pelan. Rasakan bahwasanya seluruh udara yang kau hirup masuk melalui seluruh pembuluh darahmu. Tahan sebentar, lalu dibuang pelan. Saya hitung sampai 3, buka matanya. 1, 2, 3, buka matanya. Ada yang senyum. Kenapa senyum? Suci. Kira-kira apa yang dirasakan barusan Suci? Menjadi lebih tenang karena si Suci. Yang lain? Samuel katanya lebih segar. Ada perasaan yang lain? Wanita merasa lebih rileks. Karena tadi udah belajar kan wanita kan? Lalu ada yang lain lagi? Tadi lebih tenang, segar, rileks. Ada nggak yang merasa lebih nyaman? Ada yang merasa lebih nyaman? Jadi itu salah satu teknik untuk relaksasi. Ketika kita merasa penat, stres dengan segudang aktivitas, boleh kita mengambil waktu sebentar, menghentikan segala aktivitas yang kita lakukan, lalu berusaha untuk menenangkan diri dengan cara teknik stop. Itu merupakan salah satu teknik atau cara belajar efektif. Itu udah ada kita buat. Apa itu dibuat? Jangan belajar terus menerus tanpa istirahat.
nggak harus lama istirahat. Jangan ntar bilang istirahat termodum saja. Bukan. Istirahat itu meninggalkan dulu segala aktivitas dan kepenatan yang ada, kemudian melakukan relaksasi, itu juga udah termasuk istirahat. Karena untuk belajar efektif bukan berarti belajar terus sampai lupa waktu, tidak. Salah satunya caranya meninggalkan dulu kegiatan belajarnya dan beristirahat dengan cara relaksasi. Oke, kita mau main game sebelum nanti kita evaluasi. Saya butuh di depan 1, 2, 3 pasangan. Sosok yang tinggi Samuel cocoknya berpasangan dengan Wido. Sini coba yang tinggi. Kita mau melakukan game karena ada di sini beberapa yang suka kinestetik seperti si Nathanael, Josie, Brian, dan Pak El. Yang sebelah sini saya butuh si Yonita Jatinggi dan si Jilpa. Kita mau main game dulu. Masukkan bangkunya nak biar agak ini longgar tempatnya. Kita mau main game peredaran darah, bernyanyi sambil bermain, sambil belajar. Oke, kita hadap-hadapan sini. Saya butuh di sini 2 orang, Suci dan siapa kamu saja? Ratio, sini sama si Ratio. Masukkan bangkunya biar bisa lewat nanti. Nah, yang ini nanti mau kita kosongkan. Coba di situ kan hadapan gini, Ratio di sini. Nanti tangannya duluin, coba bikin. Nah, seperti itu. Nanti kawannya lewat dari sini. Jadi, oke, turun. Nanti ini mereka ini sebagai arteri, kemudian ini sebagai paru-paru, dan ini sebagai apa? Vena. Itu gambarnya kan? Nah, ini coba dikosongkan. Ini kita anggap sebagai jantung. Jadi ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Nah, yang main siapa? Yang main si Gabriel Nathanael, Julian, Josie, Farel. Ini yang kinestetiknya keterlaluan ini. Sini cepat dari sini lihat. Tapi kita berangkat dari mana? Bilik kanan. Bilik kanan di mana? Dulu kan? Nah, yang duduk ngapain? Nyanyi. Biar tahu mereka dari mana mereka lewat. Ini kan? Kemudian di sini berarti kita butuh aorta. Lepas satu tangan. Masukkan bangkunya Jenny. Ini aorta. Lalu dari aorta kemana lagi? Ke arteri. Di sini arteri adalah si Ebit dan si Manes. Sini coba. Kita mau ikutin alurnya. Nah, di sini gimana? Sini dia ada apa? Baru saya di sini butuh siapa yang bersedia di sini? 2 orang. Oke. Di sini berarti seluruh tubuh. Dianggap ini adalah seluruh tubuh. Baru yang terakhir butuh pena. Siapa yang bisa jadi pena di sini? Dia dan kasih. Kalian ikut aja biar rame. Biar semua ikut main. Aja lumayan. Pegang. Oke, perhatikan kemarin. Kita mulai dari sistem peredaran darah yang kecil. Dari aorta. Kurang mundur berarti kalian deh. Kan mulai dari mana? Kanan. Ini? Kanan. Itu kiri kanan kan? Kanan ke arteri, ke paru-paru, lalu ke vena, lalu ke siapa? Serambi kanan. Ke serambi kanan. Oke? Siap? Sambil menyanyikan lagu yang tadi kita buat. Iya kan? Lagu apa?
Iya, tamasya kan? Saya mau tamasya, ayo kawan belajar peredaran darah kecil, oke? Saya hitung sampai 3 mulai ya. Kalau dibilang mulai dari bilik kanan, berarti berangkat. Masuk ke arteri. Baru kalau dibilang paru-paru, dari paru-paru ya Brian. Kuncinya Brian, karena ketuanya di sini si Brian. Oke Brian, kesuksesannya ini terletak pada si Brian. Yang lain nggak boleh putus ya. Oke, saya itu sampai 3. 1, 2, 3, mulai. Ayo kawan belajar peredaran darah kecil, mulai dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, ke vena pulmonalis, yang terakhir menuju samping kiri. Stop. Itu samping kiri kan? Udah ngerti? Cukup. Cukup atau udah lagi? Cukup. Cukup kanan. Oke. Udah ingat nanti kan? Kalau saya tanya lagi kembali evaluasi, ya suruh ceritakan nanti. Lalu masuk ke yang peredaran darah yang besar. Artinya apa? Pada hari Minggu turut ayah ke kota. Ayo kawan belajar peredaran darah besar. Ya, belajarnya dipercepat ya Samuel. Makanya tanda kutip saya buat. Oke? Saya itu sampai 3 semuanya nih. 1, 2. Kemajuan nih. Dari sini Bapak. Oh, lupa. Mulai dari mana? Samping kiri. Mana samping kiri? Semangatannya itu. Nah, oke. Silakan pegang bau temannya. Oke, mereka itu aorta ya. Aorta tengok, Brian. Aorta, arteri, seluruh tubuh. Lalu ini siapa? Vena. Oke. 1, 2, 3. Mulai. Ayo kawan belajar peredaran darah besar, mulai dari bilik kiri menuju aorta, lalu menuju arteri ke seluruh tubuh, lalu menuju ke vena dan serambi kanan. Hey, ayo kita pahami bersama-sama peredaran darah besar pada manusia. Ayo kita pahami bersama-sama peredaran darah besar pada manusia. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, kenapa kita praktekkan ini? Mendengar dengan mengalami itu berbeda. Mana lebih menyenangkan? Hanya mendengar atau mengalami? Kita mau lihat benar nggak dipahami. Sejauh ini ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan? Ada mau ditanya tentang materi kita sistem peredaran darah? Oke, kalau tidak ada, coba keluarkan dulu kertasnya. Atau di buku latihan aja, biar satu aja. Nanti saya checklist, nanti nilainya di tanda tangannya orang tua. Evaluasinya atau tugasnya. Yang pertama, sekarang yang dikerjakan. Tuliskan organ-organ pada sistem peredaran darah. Tuliskan organ-organ pada sistem peredaran darah. Jadi organ apa saja tadi yang saya sebutkan. Nampak nanti siapa yang benar-benar memang belajar dengan senang, yang sudah mengerti dan menyimak. Yang kedua, jelaskan dengan bahasamu sendiri,
boleh dengan gambar. Kalau mau yang dengan gambar boleh dengan gambar ya. Boleh juga dengan gambar. Mekanisme sistem peredaran darah. Mekanisme sistem peredaran darah. Udah, dua aja. Silahkan dikerjakan. Ini barusan kita kerjakan kan? Mekanisme sistem peredaran darah tadi kan ada dua, satu besar, satu kecil. Jelaskan dengan bahasanya sendiri dan boleh menjelaskan dengan gambar. Yang mana kau suka bebas. Tagihannya bebas, boleh dengan gambar, boleh dengan kata-kata. Boleh pakai mana ngertinya seperti itu. Karena tadi pun kalau digambar bisa kan, udah kita jelaskan yang mana jantung, yang mana serambi kanan dan serambi kiri. Para kalau udah siap, karena kamu punya video sih. Sukses kan nggak sama-sama kan? Boleh tunggu. Jangan takut salah. Takutlah kalau tidak dikerjakan. Mau salah kebenaran kan dijelaskan lagi dulu kan? Salah. Udah tahu dia salah bercerita. Sudah? Waktunya udah ditambahin 2 menit lagi. Sudah? Siapa yang belum? Buat apa? Cepet bang. Oke. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Jadi ketemu sebentar ya, tinggal kita sekalian. Oke, sambil menunggu siesta yang belum selesai kan, nah, kita mau buat rangkuman materinya dulu dari apa yang sudah kita pelajari satu hari ini. Dari kegiatan kita hari ini, ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi apa? Memahami mekanisme sistem peredaran darah dan organ-organnya. Makanya tadi saya. Nah, coba siapa yang boleh menjelaskan kembali tentang sistem peredaran darah tadi? Fungsinya untuk apa tadi? Fungsi dari sistem peredaran darah tadi untuk apa? Siapa yang bisa menjelaskan fungsi dari sistem peredaran darah? Ada yang bisa menjelaskan? Ada? Tadi ngapain kita yang waktu main-main? Yang waktu main game tadi ngapain? Dari sini. Apa tadi yang dibawa dari sana? Apa dari mana? Mulai dari bilik? Bilik kanan. Dari bilik kanan apa yang dibawa? Darah yang mengandung oksigen. Oksigennya CO2. CO2 melalui arteri. Iya, yang mana? Makanya kan saya tanya. Kalian yang ragu. Apa yang dibawa? Oksigen atau CO2? Oksigen kemana? Ke paru-paru melalui apa? Arteri. Harus lengkap, nggak bisa arteri aja. Arteri pulmonalis. Paru-paru lewat Paru-paru. pakaian pulmonalis, baru ke serambi kiri. Oke, ulangi Samuel. Dari samping kanan menuju ke paru-paru melewati arteri pulmonalis, lalu pergi ke lewat menuju ke vena pulmonalis dan menuju ke serambi kiri. Coba ulang, ini ada yang nggak pas. Dari serambi kanan menuju darah yang mengandung oksigen. Oke, kita sambil dulu biar kita dengar. Oke, silakan. Ulangi silakan. Dari samping kanan menuju paru-paru membawa oksigen melewati arteri pulmonalis dan pergi ke vena pulmonalis. Sampai ke paru-paru dulu. Dari paru-paru Apa yang membawa terjadi paru-paru? perputaran darah oksigen dengan CO2. Kemudian lalu CO2 dibawa ke melewati vena pulmonalis dan menuju ke serambi kiri. oke, depan. Oke, tepukan dulu semua. Ini mekanisme peredaran darah tadi ada dua. Ada yang kecil dan ada yang besar. Yang dijelaskan oleh teman kita Samuel tadi adalah yang kecil. Lebih lengkapnya bahwasanya darah yang mengandung oksigen dari bilik kanan dibawa melalui arteri pulmonalis menuju siapa? Paru-paru. Nah, di paru-paru terjadi apa? Pertukaran darah. Di mana? Di kapiler darah. Kemudian darah yang mengandung CO2 tadi dibawa kemana? Ke vena pulmonalis. Melalui vena pulmonalis ke serambi kiri. Itulah yang mekanisme sistem peredaran darah kecil. Kemudian untuk mekanisme sistem peredaran darah besar, siapa yang bisa menjelaskan ulang? Oke, Suci silakan. Mulai dari bilik kanan menuju ke aorta, lalu menuju ke aorta. Darah yang mengandung CO2 dibawa ke aorta, baru ke arteri, lanjut buat Lalu menuju ke seluruh tubuh. Disitulah terjadi pertukaran antara CO2 dan oksigen, lalu menuju ke vena dan terakhir ke serambi. Tahan dulu untuk si. Kalau kita nggak berani mengungkapkan, kita nggak tahu itu benar atau salah. Dan
biar kita belajar berbicara di depan orang banyak, di depan umum. Jadi benar bahwasanya tadi darah dari bagaimana ini tadi? Bilik Di kiri. di kiri. Yang mengandung apa dia? CO2 dibawa kemana? Aorta, dilalui dulu dia aorta. Itu tadi yang dari sini berangkat silian kan? Kedua bersanya dilewati si aorta. Dari aorta tadi dia melewati apa? Arteri. Setelah dilewati arteri sampailah dia ke seluruh tubuh. Apa yang terjadi di seluruh tubuh? Pertukaran antara CO2 dan oksigen. Lalu berangkat lagi dari seluruh tubuh melalui vena. Lalu sampailah di serambutan. Kalian yang sering lupa antara yang dibawa apa ya? Oksigen apa CO2 ya? Kan gitu kan? Bingung-bingung kan? Makanya nggak boleh bingung. Makanya harus tetap diulang. Belajar itu nggak cukup cuma di sekolah. Jadi belajar itu apa yang sudah dipelajari di sekolah, meskipun tidak ada tugas ataupun ada, tetap harus diulang kembali di rumah. Sama halnya seperti menghafal lagu. Kalau lagu itu kalian suka, butuh berapa jam menghafalnya? 1 jam? Nggak lebih cepat dari itu. Kenapa bisa hafalnya cepat? Karena dia apa ya? Pelajaran ini pun seperti itunya. Kalau sering kalian ulang maka akan semakin paham. Itu dia. Nah, organnya tadi apa itu organ-organ sistem peredaran darah? Ada jantung. Setelah jantung ada apa lagi? Lalu darah. Ikut tepuk tangan. Kalau rame-rame kita harus jawab. Kalau disuruh sendiri tahu. Padahal nggak ada yang mau ditakuti kan? Nah, tadi kan sudah ibu jelaskan beberapa kelainan dan penyakit. Itu masih poin-poinnya aja. Untuk tugasnya di rumah, tugas keterampilannya membuat dalam bentuk clipping. Coba dicatat tugasnya, membuat clipping tentang kelainan dan penyakit sistem peredaran darah. Kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Kan semua udah punya handphone di rumah kan? Boleh di searching. Clippingnya nggak harus di print, tidak. Boleh tulis tangan. Tugasnya membuat clipping tentang kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Dalam kurung ditulis juga pencegahannya ya. Jadi adanya teknik atau cara untuk menghindarinya. Contohnya tadi apa? Untuk yang faktor daripada eksternal dan internal kan ada 2 tadi kan? Ada yang eksternal dan ada internal. Kalau internal udah dibawa gen. Eksternal berarti pola hidup, pola makan. Ada di dalamnya apa? Faktor rokok. Jadi makan juga harus teratur. Kalau kita sayang tubuh kita harus menjaga pola makan dan pola hidup. Dari mana cari nanti Bu? Boleh dari buku dan dicari juga di searching di internet. Karena kita belajar boleh dari beberapa media. Dan sekarang kan internet kan udah gampang, nggak kayak dulu lagi kan. Sebenarnya ilmu itu di mana? Tinggal klik kan gitu. Tinggal cari. Tinggal kemauan kita. Ada nggak kemauan mencari? Ada nggak kemauannya untuk belajar? Oke, sampai di situ. Saya mau refleksi dulu. Kayak mana pelajarannya tadi? Siapa yang merasa senang belajar hari ini? Coba angkat tangan. Yang merasa senang dan nyaman. Oke, dulu. Terima kasih. Atau ada yang mau memunculkan ide Bu? Minggu depan kita mau minggu depan ini hari Senin depan kita IPA kan? Hari Senin depan kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Ada masukan? Mau sistem belajar seperti apa? Apakah kita bentuk game atau dengan tagihan UKPD yang berbeda, tugas yang berbeda? Maunya seperti apa? Ada usul? Kalau enggak saya buat sendiri, nanti ada usul? Samuel apa usulnya? Kalau si Samuel minta buat game seperti yang tadi nanti.
Karena menurut si Samuel kalau dalam bentuk games dia lebih gampang paham. Karena tadi dia menjelaskan, saya perhatikan matanya, diingatnya kan? Tengoknya ke sana. Tengoknya si Lydia. Oh, ini tadi seram di kiri gitu ya kan? Padahal diserang di kiri menuju tengoknya ke sana. Ingatnya tadi siapa tadi di sana? Oh, kita tadi arteri Bu. Baru diingatnya si Cuci. Oh, kami tadi sama si Rachel ke paru-paru Bu. Gitu kan Samuel? Jadi ketika si Samuel katanya mengalami, dia lebih paham. Berarti itu permintaan dari Samuel. Ada permintaan yang lain? Ada usul yang lain? Sama? Sama. Tagihannya nanti beda. Rencana saya hari Senin kita tagihannya dalam bentuk TTS. Apa TTS? Singkatan dari? Silang. Jadi kita main teka-teki. Makanya siapa nanti yang tidak memperhatikan tidak bisa menjawab teka-tekinya. Jadi kita main teka-teki aja. Contohnya seperti ini kan? Organ yang berfungsi untuk memompa darah itu jantung kan? Dari si jantung lebih gampang. Makanya banyak menghafal. Jadi sebelum masuk ke minggu depan silahkan dibaca-baca lagi bukunya. Persepsinya juga dan untuk pelajaran selanjutnya. Seperti yang saya bilang tadi, jangan ditunggu ada tugas baru belajar. Ada tidak ada tugas tetap harus belajar. Bila perlu buat jurnal belajar. Kemarin saya sarankan kan? Contoh nanti malam, aku jam 7 sampai jam 7.30 mau belajar IPA, mengulang. Buat 7.30. Pelajarannya apa? Dibikin IPA. Ngapain di IPA? Oh, IPA-nya aku mengulang-ulang pelajaran atau menyelesaikan tugas klik. Jangan karena nggak besok PR IPA-nya nggak dikerjakan, nanti jadi numpuk. Bila perlu, boleh tantangan rumput. Tantangan di rumah, buktinya aku udah belajar tadi. Boleh kan? Biar lebih tertib. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita sudah selesai, materi tadi sudah dirangkum. Tapi tetap saya ingatkan kembali lagi, ulangi di rumah. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita, setelah si Gabriel, Josie dan Nathanael, selanjutnya Jeniati dan Johannes silakan ke depan memimpin lagu dan berdoa. Jeniati berdoa. Kita akan untuk pembelajaran kita, nyanyinya lagu apa? Tadi mintanya lagu bingung. Oh, dia mau tangan ke atas, kayaknya mau relax dia. Ulangi dengan tangan ke atas. Tangan ke atas, bukan ke atas. Tangan ke atas. Satu, dua, tiga. Tangan ke atas menjaga kita. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tak putar, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Satu, dua, tiga, bersiap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri.
jari 6 ku buat menara tinggi, 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci, 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Mari kita bersama berdoa. Allahumma kami berkata dari kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadiran Bapak. Ya Pak, terima kasih pelajaran IPA ini kami telah selesai melaksanakannya. Kepada guru-guru dan orang tua kami, lindungilah mereka ya Pak, lancarkanlah rezeki mereka. Terima kasih Bapak, amin. Terima kasih kepada Jeniati dan si Johan. Oke ya, anak didik kami. Sekali lagi tepuk tangan dulu ya. Luar biasa ya. Jadi Bapak harapkan dari pengamatan Bapak tadi, ya prosesnya sudah sangat bagus. Ikuti usaha yang disampaikan oleh Ibu tadi, ya. Tetap semangat belajar ya. Sesuai dengan cara belajarmu, ya. Sesuai dengan cara belajarmu. Ya, tadi kan barangkali sudah dites, dibuat tes diagnostik bagaimana cara belajar yang kau inginkan. Ya, tetap semangat, oke ya? Ya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi.